Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali belajar di dalam tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Adapun pembelajaran kali ini kita masih di dalam pembelajaran penemuan yang mengubah dunia. Indikator yang ingin kita capai pada pagi hari ini adalah anak-anak dapat menyebutkan penemu pensil dan manfaatnya. 2. Menyebutkan kosakata baku dan tidak baku atau non-baku. 3. Menyebutkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Pensil, si kecil yang amat penting. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Penemu pensil modern ditemukan pada abad 18 oleh Nicolas Jacques Conte. Pensil adalah alat tulis dan lukis yang awalnya terbuat dari grafit murni. Penulisan dilakukan dengan menggoreskan grafit tersebut ke atas media. Namun, grafit murni cenderung mudah patah, terlalu lembut, memberikan efek kotor saat media bergesekan dengan tangan, dan mengotori tangan saat dipegang. Pensil mulai diproduksi secara massal pada tahun 1662. Nicolas Jacques Conte dikenal sebagai ilmuwan terhebat abad ke-18 karena telah menciptakan pensil modern. Di abad 19, pensil menjadi bisnis industri besar, ditandai dengan bermunculan pabrik besar seperti Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan lain-lain. Benda ini pasti kalian pegang setiap hari ketika kalian berada di sekolah atau pada saat kalian mengerjakan sesuatu. Apalagi pensil sangat dibutuhkan pada saat ujian, karena dalam ujian pasti menggunakan pensil 2B. Anak-anak, pagi ini kita juga belajar tentang kosakata baku. Kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Wajib digunakan dalam percakapan atau penulisan formal. Kosakata tidak atau non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Biasanya dipakai dalam acara non-formal, seperti saat percakapan atau penulisan pada teman, terutama teman sebaya atau saudara sebaya. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya satu kalimat. Kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Nah, anak-anak, di sini apakah kosakata baku atau kosakata non-baku? Kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Nah, anak-anak, ini termasuk di dalam kosakata non-baku atau tidak baku. Nah, bagaimana dengan kosakata bakunya? Coba dipikirkan, bagaimana kosakata baku dari
kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Nah, ini dia anak-anak. Kalau tidak ada pensil, kita akan kesulitan pada saat belajar. Jadi, di sini kalian harus bisa membedakan mana yang menjadi kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, anak-anak, kalian juga pagi ini mempelajari. Sebagai pelajar tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Nah, di sini ada teks. Ibu akan membacanya. Kalian akan melihat hak dan tanggung jawab. Hak sebagai orang tua dan hak yang diterima oleh orang tua dan hak yang diterima oleh anak. Karena orang tua sudah memenuhi kewajiban dan anak juga sudah memenuhi kewajiban. Kita baca bersama-sama ya. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, anak-anak, di sini kalian melihat, setelah melakukan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Maka kita baru mendapatkan hak. Jadi apabila kita tidak melakukan kewajiban kita dengan tanggung jawab, apakah kita mendapatkan hak kita? Nah, coba kalian pikirkan. Hak dan tanggung jawab di rumah dan sekolah. Kewajibannya adalah menjaga adik di rumah. Ketika di sekolah, kewajibannya mengerjakan tugas sekolah. Nah, hak apa yang kalian dapatkan jika kalian bertanggung jawab melaksanakan kewajiban kalian dengan baik? Kemudian apa akibatnya jika tidak bertanggung jawab? Hak apa yang kalian peroleh apabila kalian tidak melakukan kewajiban dengan bertanggung jawab? Nah, kemudian manfaat dari kewajiban. Anak-anak, dalam lembar ini, nanti Ibu beri link untuk mengerjakannya. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah melakukan tanggung jawab, apa yang kalian peroleh? Ini nanti anak-anak, dalam lembar ini kalian tulis di buku tulis kalian. Kalian buat seperti ini dan ditulis di dalam buku kalian. Nah, anak-anak, bagaimana dengan dirimu sendiri? Sudah melakukan tugas dengan baikkah? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Kita patut berterima kasih kepada para penemu. Mereka diberi akal dan potensi oleh Tuhan sehingga mereka dapat menemukan berbagai benda dan alat yang bermanfaat bagi umat manusia.
Merupakan hal yang mulia jika kita dapat menemukan sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi anak-anak, ini adalah materi pembelajaran pada hari ini. Setelah kalian mempelajari materi ini, mempelajari modul ini, kalian sudah tahu siapa penemu pensil, apa manfaat pensil bagi kehidupan manusia saat-saat ini. Kemudian kalian juga sudah bisa mengidentifikasi mana yang menjadi kosakata baku dan kosakata non baku. Selain itu, dalam pembelajaran kali ini, kita boleh merenungkan, apakah saya sudah menyelesaikan kewajiban saya secara bertanggung jawab? Sudah menyelesaikan segala tugas yang diberikan guru di sekolah secara bertanggung jawab? Atau sudah melakukan kewajiban sebagai anak di rumah dengan bertanggung jawab? Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan biarlah pelajaran kita pagi ini boleh menambah ilmu dan wawasan kita semua. Terima kasih. Stay at home and stay safe and healthy.